Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini seperti biasa saya akan membahas saham dan IHSG. Nah, untuk hari ini kondisinya adalah seperti ini ya. IHSG-nya memang terkoreksi sampai di supportnya. Nah, untuk saham-saham pilihannya apa aja untuk hari Senin besok, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun, terutama untuk teman-teman yang baru ya, yang baru join channel MS Trade. Ya, untuk besok Senin teman-teman ya, saham-sahamnya kita bahas dulu IHSG namun sebelumnya ya. Nah, kondisi hari ini dari IHSG adalah terkoreksi ya, seperti saya sampaikan kemarin, resistannya di 50 retracement 6960-an ini memang cukup sakral ya, karena beberapa kali ternyata IHSG-nya ketika ketemu titik itu di sekitar 6960 tuh nggak mampu, akhirnya balik arah. Hari ini terkoreksi ya, namun closingnya tepat di maksud saya low-nya sempat di supportnya 38 retracement sebelumnya, terus closingannya adalah ditarik. Kita bisa ngelihat pergerakannya memang secara ini closingannya ditarik ya teman-teman, ada perlawanan dari IHSG. Ini adalah chart menitan ya, 5 menitan dari IHSG. Kalau ini yang hijau ini adalah hari kemarin dan yang di kanannya ini adalah hari ini. Kita bisa ngelihat bahwa opening dari IHSG di bawah turun, di bawah naik, baru di bawah turun, dan baru di bawah naik lagi. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin hari ini, tentu mood market hari ini terasa nggak bagus banget sebenarnya. Bisa dilihat dari dominasi warna sektor itu banyak yang merah tadi awalnya. Namun closingannya banyak yang turun, artinya banyak saham yang akhirnya ditarik naik teman-teman ya. Banyak saham yang akhirnya ditarik naik, beberapa termasuk saham-saham yang baru-baru IPO. Inet ini kan tadi dia bermain di sempat turun kan teman-teman, 186 sih, sama dengan kemarin. Terutama untuk Maha dia sempat turun cukup dalam ya, 195, namun di sesi 2 dia ditarik jadi. Saya hanya memantau beberapa karena hari ini siang saya keluar dan baru beberapa jam sebelum closing saya balik arah. Beberapa saham yang saya masih punya itu kok pada bergerak ke kanan dan marketnya kok sudah berbeda begini, banyak yang hijau. Memang ternyata saham-saham itu banyak yang ditarik lagi begitu ya. Jadi ini kan seperti ini kan, contohnya ini untuk Maha ya. Nah, seperti ini ternyata di sesi menjelang sesi 2 banyak ditarik naik. Kemudian Inet juga sama, bahkan sempat di 230 ya. Kira-kira begitu. Jadi saya memang ada beberapa saham yang saya sebut tadi ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi dari IHSG. Nah, ini ada teman yang komentar, Pak, untuk IHSG sepertinya akan testing supportnya, Pak. Ya betul, di 696863 ya teman-teman, betul. Ini adalah supportnya dari IHSG dan resistannya adalah ini di 6960. Jadi rentangnya dari resistan ke support itu sekitar 100 poin ya teman-teman. Rentangnya sekitar 100 poin, 6960 sampai 6860-an. Nah, kondisi dari mover atau penggerak IHSG hari ini, kalau kita lihat IHSG-nya kan naiknya 0,05 aja ya, boleh dibilang IHSG-nya nggak kemana-mana begitu. Kita lihat komposisi saham-saham penggerak dari IHSG, ya memang ada yang turun, BCA, Bian turun, tapi diimbangi dengan beberapa saham yang naik teman-teman. Ada Bank Mandiri ya, kemudian Astra, AMMN nih saham debutan baru aja belum lama listing sudah naik terus ya, ini di 7% hari ini. Sepertinya ini yang mendorong IHSG untuk impas ya, walaupun ada Bian turun 4%, BCA turun 1%, tapi dorongan naik dari
terutama Astra dan terutama AMMN aman ya, dan ASII serta BMRI ini membuat ISG-nya tidak kemana-mana ya, tidak turun tapi juga tidak naik. Kita lihat dulu untuk regional market ya teman-teman, kita lihat dulu untuk world marketnya. World market kita cek dulu. Kondisinya tanggal 28, ya betul. Ini betul, kita mesti cek dulu ya. Ini tadi malam Amerikanya minus tipis, nih. Kemudian Eropanya ini tipis. Kalau Eropa, maksud saya, kalau Amerika minus sekitar setengah sampai 0,5 sampai 0,7%. Asia mix ya. Ini tapi perlu kita cek dulu ya, apakah delay. Kemudian untuk Eropa minus tipis. Kita mesti cek dulu datanya supaya dapat kepastian ya. Cek dulu ke sini untuk ini bursa Amerika tadi malam. Sebentar kita cek dulu. Bursa Amerika tadi malam ini sedang refresh datanya teman-teman. Sebentar, refreshnya agak lama. Ya, ini Amerika bener memang koreksi, ketemu resisten koreksi, Dow Jones, Nasdaq. Nah, ini agak aneh internetnya agak. Nasdaq koreksi juga, S&P 500 koreksi juga. Terus Hang Seng yang tadi naik kita cek dulu ya. Memang benar Hang Sengnya hari ini naik tanggal 28. Kemudian sebentar kok loading internetnya berat sekali. Oke, kemudian ini nah ini loadingnya lambat sekali teman-teman. By the way saya sudah upgrade ke speed 40 teman-teman. Speed 40 Mbps tapi masih kayak gini rasanya. Oke, kita skip aja deh. Intinya datanya cukup valid ya yang tadi. Yang ini tadi, jadi intinya regionalnya mix begitu. Kemudian kita ke komoditas, tadi udah saya baca, komoditas tuh yang naik hanya oil aja teman-teman ya, 79 hampir 80 dolar. Coalnya tetap, natural gasnya tetap. Untuk emas ini, emas tuh masih di kisaran harga 1960 per troy ounce. CPO retracement ke 4000 harganya. Yang naik itu hanya timah ya. Timah. Itu mungkin untuk update regional market dan ini teman-teman, komoditas. Kita akan lanjutkan ke bahasan terkait ini ya. Terkait saham. Saham apa aja? Nah kalau kemarin-kemarin memang bahasan saya tetap ya, jadi bahasan itu tetap dari saham-saham yang uptrend, retrace, mau breakout begitu. Saham-saham yang saya bahas tuh nggak beda-beda jauh karena memang di sini saya mencari saham-saham yang memang secara volume masuk ya, secara pergerakan masuk, secara likuiditas masuk begitu. Jadi memang sahamnya ya itu aja, tinggal kita nge-mix aja. Nggak usah jauh-jauh karena satu saham yang masih bagus tuh rata-rata masih bagus ya. Kayak contohnya Indosat teman-teman kalau lihat pergerakannya ya masih bagus banget begitu ya. Contohnya nih, teman-teman bisa dapat di retracement kemarin 83 itu hari ini sempat di 9052 teman-teman ya. Memang ini harus agak-agak dipantengin begitu ya, extra effort, tapi gerakannya juga luar biasa ya. Ini salah satu bukti bahwa satu saham aja sudah cukup kalau teman-teman dapat yang pergerakannya bagus banget ya. Satu saham aja sudah cukup gitu. Baik, bahasan yang pertama adalah masih terkait AMMN ya. Ini masih lanjut, masih ngejos, tapi saya nggak bisa ngebahas secara technical analysis. Saya udah nggak ada barang, hari ini juga nggak konsen ke situ ya. Kita lihat asing juga masih masuk walaupun sempat net sell ya. Volume hari ini ya sedikit meningkat sih begitu ya. Nah, kemudian ini terkait harga minyak ya. Medco kan kaitannya karena ini ya, yang udah saya bahas kemarin bahwa ada, ini teman-teman bisa lihat Medco Energi Internasional ini ada 21,09%
megang sahamnya MMN ya. Jadi ini yang saya bahas kemarin, bahwa kenapa saya kalau bahas Medco, MMN pasti saya bahas Medco juga ya, karena itu ya. Jadi oke, itu terus kemudian untuk Medco sendiri ini secara pergerakan juga hari ini masih bagus karena harga minyak juga up ya. Medco sendiri kemarin retrace sehari aja. Medco ini saya kemarin take profit dulu karena ini adalah 50 retracementnya dia ya, Medco. Di 50 retracement saya kadang agak berhati-hati karena ISG-nya sendiri saat ini juga balik arah tuh di 50 retracement ya. Ini ISG ya. Balik di area hijau ini juga merupakan 50 retracement sehingga saya akan cukup berhati-hati di area tersebut. Bukannya pasti balik enggak, kadang malah di 50 retracement kadang tuh digas gitu. Oke, kita lihat sekarang untuk Medco asingnya 2 hari ini net sell ya. Sebelumnya net buy. Volume dari Medco hari ini ya biasa aja sih, nggak ngelewatin MA5-nya, tidak melewatin rata-rata MA5-nya, tapi cukup besar aja ya, begitu. Kemudian Indosat teman-temannya, Indosat 3 hari terkoreksi dalam, nggak sampai sentuh di 38 retracement, hampir aja begitu. Langsung dia lanjut nagih ya. Jadi ini barang memang powerful sekali Indosat ini. Powerful sekali. Kita mungkin bisa cek dulu volumenya, memang karena ada spike yang sangat besar ini jadi lainnya, jadi kalau di skala dia agak-agak aneh begitu. Tapi ini 4 hari ini ada volume ya, cukup besar juga. Dengan asing masuk terus ya teman-teman. Indosat. Kemudian ada juga hari ini telekomunikasi yang diam-diamnya masuk teman-teman. Saya sebenarnya kadang bisa deteksi begini dengan menggunakan screener running trade, tapi kebetulan lagi nggak banyak di tempat hari ini jadi nggak lihat. Nah ini Excel tuh ternyata hari ini breakout. Breakoutnya luar biasa, asingnya masuk, banyak breakout volume ya. Dan ini mengkonfirmasi breakout MA 200 sekaligus breakout 50 retracement ya. Ini 50 retracement, ini MA 200. Coba kita lihat kekuatan ininya, trennya dari si Excel. Excel kita geser dulu. Excel itu oke, secara arah bener ya. Secara arah birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Ini akan luar biasa sekali kalau didorong volume ya. Jadi kita pakai indikator yang ini yang membaca volume sekarang. Nah ini terjadi cross up MACD, momentum bermain di atas 0. Tapi kalau ini berlanjut beberapa hari, momentumnya akan banyak merahnya teman-teman. Yang ini ya, yang indikator momentum yang mungkin bisa diperbesar begini. Jadi ini ya, yang momentum ini akan banyak merah. Kalau merah ini artinya dia di atas 100, artinya dia niat. Secara pergerakan dia niat. Memang saya buat demikian supaya saya bisa melihat saham mana yang memiliki momentum pergerakan yang benar-benar kuat. Nah, indikator yang saya gunakan ini kok nggak setiap saat saya gunakan, karena saya hanya menggunakan ketika saya butuh konfirmasi, karena sifat dari indikator itu adalah lagging ya, telat terhadap pergerakan harga, jadinya sifatnya saya gunakan untuk konfirmasi saja. Nah untuk mendapatkan sinyal lebih cepat saya cukup menggunakan membaca bentuk dari candlenya ketika berada di support resistannya saya buat dengan menggunakan Fibonacci. Kemudian MAPI dan MAPA masih sama. MAPI masih on track, masih jalan terus. Ini adalah trend channel yang saya bikin. Saya copy, saya tambahkan satu kira-kira di tengah gini ya. Trend channel masih menjelang on trend channel. Resistan sekarang ada di 2050. Kita lihat dulu untuk MAPI all time high ya. Jadi settingnya tetap sama. Buy on weakness. MAPI kita tengok
asingnya 3 hari ini masuk, ini dominasi asingnya tebel ini, MAPI. Volumenya juga cukup tebel. Kemudian MAPA volume cukup oke. Asingnya hari ini, asingnya masih mix ya, karena hari ini net sell. Kemudian kita cek MAPA juga oke juga. Cuman hari ini MAPA ketemu resistan ya, 780. Saya mungkin akan pantau hari Senin karena saya masih cukup sering trading di MAPA ya teman-teman. Cuman ya begini, daripada trading saham yang ngantri di bawah, saham-saham downtrend, lebih baik kalau saya sih lebih berani nyangkut saham-saham yang uptrend ya. Karena saya berprinsip satu saham itu kalau memang dia niat bergerak, dia tidak akan cuman sehari bergerak begitu. Sehari 2 hari koreksi, bergerak lagi, koreksi. Itu yang sehat begitu. Enggak naik terus. Akhirnya koreksinya juga terus begitu ya. Bukan turun terus, nggak pernah naik, tapi ya turun ada naiknya. Itu setidaknya bisa untuk exit di situ untuk menjual pada titik terbaik begitu. Kemudian masih terkait sektor yang masih hangat terus nih, otomotif, di mana hari ini auto itu terkoreksi. Koreksinya cukup dalam ya, bisa jadi ya memang karena ini tipikal dari saham-saham yang naiknya kenceng ya teman-teman. Jadi dia koreksinya juga dalam, tapi ini di mana ya, 3060 sempat di 3176 atau resistannya kemarin. Ini kelihatan sekali dia ketemu resistan. Nah kita langsung breakdown ke 1 menit, ke 5 menit aja deh. Ke 5 menit kita akan lihat ternyata opening di sini ya, dia digas. Tapi sebentar aja langsung turun. Ini kelihatan sekali ada orang yang take profit ya. Baru kemudian stabil ini marketnya. Ketika market stabil, harganya naik. Tapi ini udah ada yang jual sampai bawah. Nah kok bisa Pak sampai bawah banget terus naik? Itu bisa jadi biasanya pada saat marketnya belum stabil karena belum pasang semua, pada pasang jual, pada pasang bid maksud saya, bidnya masih kosong gitu. Tapi ada orang dengan volume yang lebih tinggi dari bid yang ada, belum semuanya keisi, sehingga ketika diguyur mungkin langsung ambil ke bawah berapa gitu, dia akan langsung makan beberapa lapis begitu. Lapis-lapis yang kosong tentu akan dilompati. Kita bisa lihat di sini bahwa low-nya openingnya berapa? Openingnya kan di high di 3140 ya teman-teman. Nah kita lihat di sini 3140, low-nya 2860. Nah ini 2860 di sini ya sebenarnya cukup tebel ya ini. Tapi kejadiannya 11 ya ini memang pada saat open di bawah naik sampai 3140 baru turun. Itu bisa dilihat di sini di auto di chart ini. Nah, dibawa turun sampai 32860 baru kemudian naik lagi. Berapa menit itu? Dalam 15 menit pertama, karena ini adalah candle 5 menitan kali 3, 15 menit pertama. Orang pada take profit baru naik lagi. Nah, kalau Indosat bagaimana? Indosat ditarik di awal tapi terus terkoreksi. Tapi tarikannya awal-awal slow teman-teman. Ini awal-awal slow. Ini tarikannya di jam sesi kedua ini kayaknya. Tarikannya di sesi kedua tapi setelahnya sadar. Jadi harganya turun lagi. Ya itu auto tadi. Kemudian DRMA masih sama pergerakannya. Dia tipis hari ini. Pergerakannya rentangnya kecil ya. DRMA rentang kecil pergerakannya. Terus kemarin ini kan sampai saya bahas kemarin ya, SMSM terkoreksi di 38,2. Ini yang saya pantau 38,2 hari ini rebound sih coba. Tapi mungkin karena hari Jumat ya, mungkin enggan positioning orang seperti itu. Nah, kita lihat untuk kondisi asingnya auto mix ya asingnya. Kemudian volumenya cukup oke hari ini. DRMA asingnya masuk lagi hari ini, dan kemudian untuk SMSM
AC-nya masih solid, volumenya cukup solid juga ya teman-teman. Baik, kemudian Inco ya teman-teman. Inco AC-nya net sell hari ini, namun beberapa hari sebelumnya net buy. Kemudian volumenya biasa aja hari ini. Kita cek dulu untuk Inco. Nah, Inco testing resistan EMA 200. Nah, ini yang saya bilang, satu saham kalau ketemu resistan, koreksi wajar. Tapi berikutnya dia ada percobaan lagi. Nah, berarti kita mesti cek dulu beberapa hari lagi. Maksudnya beberapa hari ke depan masih bisa pantau karena di sini adalah 50 retracement ya. Penting, area-area penting dari suatu pergerakan saham yang naik maupun turun ya. Kalau naik dia menjadi resistan kuat. Kalau turun dia menjadi support kuat di situ ya. Kalau dijebol bahaya. Kalau 50 retracement dijebol itu ya bagus kalau seperti IHSG maupun seperti Inco ini gitu. Kemudian sektor semen lama nggak kita lihat ya. Ada SMGR. Ini hitungannya ya sebenarnya masih berkutat dekat dengan MA 200-nya. Ini dia sekarang menjadikan 50 retracement-nya menjadi support ya. 50 retracement dari tren sebelumnya. Support. Nah, ini kita bisa breakdown juga ke dalam tren bentuk lainnya. Di sini bahwa koreksinya dia itu nanti kalau dia koreksi sampai di sini itu masih aman aja sebenarnya. Kemarin sudah enggak karena kita ambilnya Fibo dari sini. Jadi kalau misalkan dia terkoreksi pun sampai 6550 tuh masih cukup oke ya. Ini hari ini testing resistan 6770 untuk SMGR. Oke, kita cek asingnya SMGR ya. SMGR asingnya volumenya kecil, asingnya solid ya, masuk cukup solid hari ini. Dalam beberapa hari ini maksudnya cukup solid ya. INTP sekarang, INTP asingnya masih net sell, volumenya kecil ya. INTP masih sama teman-teman, hitungannya pergerakannya dia nggak kemana-mana ya. Ini saya nggak bisa lihat. Jadi saya pasin di sini. Dia testing resistan sih di 10.370. Jadi sekarang menjadi support ya. 10.370 itu support. Sedikit berada di atas support ya. Nah, kemudian ada SMCB yang mana hari ini dia kencang naiknya teman-teman. Ini juga saya bahas di beberapa video sebelumnya ya. Nah, ini dia koreksinya kemarin itu hanya sampai di 50 retracement, overshoot sedikit dan langsung ngegas 1 2 3 lapis ya. Jadi sekarang langsung berhadapan dengan resistan 1588. Untuk SMCB volumenya agak aneh ya volumenya ya. Kecil, ketika retracement kecil dan tiba-tiba ada dorongan tapi belum sekuat sebelumnya. Nah, ini oke. Untuk catatan aja ya teman-teman, untuk catatan aja. Baik, kemudian adalah kita lihat dulu ya JSMR. Ya, JSMR hitungannya juga sama, ini barang secara koreksi ini masih kecil karena 38 retracement-nya dia itu di sini. 38 retracement-nya tuh di sini. 50-nya di sini. Sebelumnya pernah koreksi sampai 50, lalu testing resistan lagi, sedikit lewat, dan ini mencoba koreksi lagi, gitu. Ini mungkin saya bisa update Fibo-nya ya, karena apa? Karena ternyata dia kebentuk satu tren, ini lagi, swing high yang baru. Jadi saya akan update dulu. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan trend base ya. Terjadi pemotongan nggak? Oh enggak, jadi tidak terjadi pemotongan, jadi saya harus mencari yang terjadi pemotongan di sini. Oke, titik rendahnya ini swing low ya, swing high-nya bukan di sini tapi di sini, sehingga Fibonacci-nya kita tarik, sehingga Fibonacci-nya yang kita tarik adalah dari sini. Nah, koreksinya dia itu hanya sampai di 38 retracement pas.
Nah, teman-teman, begitu. Ini kalau kita menarik Fibonacci itu dengan menggunakan trend base, karena presisi dari trend base Fibonacci itu tinggi, ya. Kalau trend swing high, swing low Fibonacci atau Fibonacci peak through itu dia ya presisi juga, cuman presisinya atau lebih terkonfirmasi kalau menggunakan trend base, satu trend yang terpotong. Terpotongnya di mana? Ini kan terpotong. Satu saham yang naik itu cara menarik trennya adalah dari bawah, jadi supportnya gitu loh. Supportnya break nggak? Ini supportnya di break, ya. Begitu di break, ini berarti valid untuk area Fibonacci yang ini tuh valid. Nah, ini presisinya cukup tinggi dan ini koreksinya di sini itu 38 retracement, ini ringan aja. Kalau misalkan dia bisa lewati 23 ini, yaitu di 3836, lalu ke 3994, ini potensi up-nya dia kuat, teman-teman. Potensi up-nya kuat, walaupun dalam perjalanan itu dia pasti butuh yang namanya koreksi, begitu. Nah, di video saya ini kan temanya kan kita tuh mencari peluang ya, teman-teman. Temanya kan kita mencari peluang saham-saham ya. Yaitu yang mau breakout, uptrend yang retrace, ataupun yang ya mau breakout lah gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya bahas itu kemarin sempat saya spill ya di channel saya, itu ini. Ini yang saya spill di channel saya kemarin. Pertama, saya ngebahasnya adalah dari ADX-nya. Karena di ADX ini, untuk konfirmasi ya, ADX-nya begini lebar ini, mampu nggak dia bergerak begitu? Nah, ini kan sebelumnya di sini terjadi konsolidasi cukup panjang, di mana no trend lah, hampir dibilang kecil trennya di sini. Ini no trend. Ini kecil sih. Tapi begitu terjadi bukaan di sini, di mana birunya tebel, hijaunya tebel, itu mengindikasikan terjadi bukaan. Betul, terjadi bukaan. Dan ketika dia breakout, ternyata merahnya juga keluar, atau ADX-nya yang merah ini juga keluar. Artinya powerful dia. Nah, coba kita analisa dari ini ya, dari MACD beneran bisa kebaca nggak? Dari MACD-nya memang mudah bermain di atas 0 ya, tapi masih rata. Dan ketika terjadi dorongan volume, ini men-trigger semua indikator. MACD ini langsung bagus banget. Ya, ini terjadi, akhirnya dia testing di MA200. Masalahnya kalau kita lihat, ini saham, kita lihat dulu, ini saham kan cukup lama nih turun sebenarnya. Ketika naik terkoreksi. Nah, ini dia ada resistan di MA200 dan ini cukup harus menjadi perhatian kita, Nah, ini saking panjangnya downtrend, kadang seperti ini kita atau saya harus melihat dengan menggunakan gambar yang lebih panjang ya, yaitu weekly chart. Oke, kita tarik Fibo trend base. Sebenarnya sudah bisa mewakili ini, teman-teman. Coba dari sini Fibo weekly ya. Terlalu jauh sepertinya, karena ini terlalu jauh karena resistannya jauh banget. Jadi bukan yang ini yang saya ambil, tetapi yang saya ambil yang ini. Nah, untuk bisa ngebaca itu tentu saya harus menaikkan ini. Nah, begini sepertinya bisa dibaca untuk trend base-nya. Ingat kalau tadi di sini bisa, tapi nanti hasilnya terlalu jauh untuk resistan supportnya. Jadi ini saya hapus dan saya ambil yang ini aja. Hampir break. Sepertinya kita menggunakan ini aja ya. Jadi area ini hampir break. Jadi area yang kita gunakan tuh area kita pantau yang ini, yang warnanya hijau. Nah, oke, kita akan tarik. Ini adalah MPPA weekly ya. Jadi hari ini berhasil bertahan minggu ini di atas 110, di atas resistan dia. Karena closingnya di 113. Nah, resistan berikutnya tuh 136 dan 50 retracement aja 105
Itu yang saya bahas, saya spill di video sebelumnya. Karena ini kan terlalu lebar tadi, makanya kalau saya kecilin kan jadi gini. Nah, catatan saya yang ini tadi jadi begini ya. Ini, terus trend base-nya jadi ini. Ya, ini 138. Oh enggak, saya tadi menggunakan yang lebih tinggi ya. Kalau yang lebih tinggi enggak itu berarti. Kalau yang lebih tinggi berarti yang tarikan ini. Ya ini teman-teman ya, tarikannya ini, yang tarikan kedua. Karena hampir terwakili. Hampir terjadi break resistan. Jadi kita agak prediktif bermainnya. Nih. Kita agak prediktif bermainnya, jadi tarikan trennya juga harus prediktif ya. Oke, ini mengganggu, jadi saya hapus dulu. Oke, saya gambar dulu ya di sini. Hampir terjadi break, kira-kira di sini kalau break, jadi mungkin validnya memang masih beberapa lama lagi. Kecuali kalau memang dia nggak break ya, mungkin kurang begitu valid. Tapi oke. Jadi resistan berikutnya 135, target 157 sama dengan yang weekly tadi ini ya. Itu bahasan saham-saham. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, karena untuk saham IPO tadi udah saya bahas, Maha, Inet itu di depan tadi sekilas. Ya semoga video ini, bahasan saham ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.